sanes bade culangung Heureuy sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan sanes kirang hormat pugu ngalap berkat bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunia akhirat. Amin. Alhamdulillah. Etanya oyong pisan tuh salamet dunia akhirat. Tangtos Bang Aleknya seres pisan. tak da naon atuh salamet di dunia wungkul Di akhirat di akhirat kumaha? Salamet di akhirat wungkul di dunia cantang tuh. centang tuh. Cantang tuh udah jalan di dunia heula gitu bingung kan. Kumaha di dunia. Ya, tak kurang kudu tatanya ka ulama teh eta. Saya orang nyapa heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Ini di pasal ke-40 Guar Budaya. Nepakeun rasa ka papada jalma hatur nuhun ka Les Bumi Jawa Barat. Ajengan dadan ka mana? Ajengan dadan teh nuju tos sehat namanya. Cenah maksudnya tos sehat. Alhamdulillah kamari mah udur. Nuhun aduh karunya pisan. Udah sibuk pisan atuh rempok gitu. Ngagibrig gitu. Ngagibrig. Oh, naonna? Busi teh kurang. Ngagibrig kan busi pangapian. Busi pengaruh eta. Hatur nuhun ka coklat kita. Ya. Studio 5 NU Jabar Channel. Hatur nuhun pisan kesadayana udah ngarojong Guar Budaya dugi ka pasal 40 ayeuna. Teu karaosnya dah 40 deui. Ya, terus hujan wae. Nya. Kita harus menjaga kesehatan supaya apa ya? Kesehatan kan nomor utama pisan. Gitu moy. Betul. Ya. Betul. Sehat dan kuat. Betul, sehat dan kuat. Ngomongin dia, saya kenal dia ini. Siapa dia? Dia Banser. Iya, tapi bahaya. sedang jadi Intel sekarang. Oke. Menyamar. Menyamar. Ya, jadi ini salah satu Banser di Jawa Barat dan hidupnya sangat bahagia. Kenapa? Dia mah gini-gini istrinya dokter. Istrinya dokter. Makanya kalah saya juga. Iya. Sama dia. Dia mah kebeli PS5 20 juta. Saya mah enggak. Itulah. Iya. Kalau kita ikhlas berkhidmat, betul. Rezeki mah ti mana wae bener teh Jang. Tuh, dia mah ngawal ulama, boga pamajikan dokter kabeli PS5. Bener. Kuliah. Urang mah teu ngawal saha. Aduh nya. Kumaha tuh? Isukan episode depan saya jadi Banser, kamu jadi host di dia. Da urang hayang boga pamajikan dokter. Bade ngawal saha? Ngawal pamajikan. Ini orang hebat, keren. Nanti ngopi aja. Mayar tapi mau nyoba PS5 kamu ngopi. Era mau PS5 tuh mayar. Ini hari ini ya banyak keluarga yang tidak harmonis sehingga anak-anaknya menjadi broken home. Ya kan? Ya. Dan pada akhirnya ada grup band yang mengabadikan broken home itu. Siapa? Andra and the Broken Home. Background. Bukan. Apa itu? Itu band yang mengabadikan ya anak-anak broken home. Ya. Nah, tapi banyak juga remaja-remaja yang kehilangan jati diri dalam proses pencarian jati dirinya. Maka di situ peran-peran ulama, peran-peran ustadz ataupun siapapun yang bergerak di ranah-ranah kebaikan itu harus mengambil peran untuk kawan-kawan kita yang sedang proses pencarian jati diri ini. Nah, seperti halnya kawan kita ini, Pak Kiai. Kenapa saya sebut kawan? Wawanianan ini nyebut kawan. Dan usianya lebih muda dari saya. Tapi walaupun usia lebih muda sudah jadi kiai. Beda pisan. Itulah mengapa. Kenapa? Jangan mengukur orang
dari usia. Betul. Karena kedalaman ilmu itu belum tentu didapatkan dari usia yang terlewati oleh kita. Betul. Kebijaksanaan pun sama. Mungkin ada orang yang lebih bijak dibanding kita yang usianya lebih tua. Ternyata anak muda bisa yang lebih bijak. Gitu. Banyak. Kang Alek. Ya. Beliau adalah Kiai Haji Wahyul Afif Al-Ghafiqi. Namanya panjang. Tapi beliau biasa dipanggil Kiai Mako ya. Ini saya bacain dulu biodatanya. Kelahiran 24 Mei tahun 1980 di Nganjuk. Tuh. Oh, di Nganjuk. Di Nganjuk. Di Anjuk maksudnya. Dia lahirnya nggak kes. Bukan, Pak. Nama kota. Nama kota. Iya, kamu makanya jangan ini Pak Kiai tahu. Oke, siap. Aktivis semenjak beliau duduk di bangku kuliah, aktif. Saya pun aktif dulu. Di mana? Ya aktif aja bergerak gitu. Masa saya sih? Masa saya diam? Berarti saya juga aktivis dong. Oke. Kesana kemari. Iya. Musep gitu. Reporter, surveyor, kontributor media, penggiat kerukunan beragama dan pimpinan pondok pesantren, sekaligus sekretaris PCNU Kota Bandung tuh. Bahaya ini mah. Sejak jadi aktivis PMII Bandung Raya ya. Dan luar biasa, dan beliau juga adalah alumni dari sastra Rusia di Universitas Pajajaran. Alma mater. Kamu sastra apa? Sastra Sunda. Di Pajajaran di Pajajaran Unpad. Dia mah Rusia. Iya kan satu alma mater. Oh iya. tapi Rusia itu bahasa Sunda. Oh iya sih. Kenapa? Ulah beja-beja ima Rusia. Rahasia. Rusia eta mah. Pakai H. Ya Rusia. Tina eta kata-katana teh, tina eta. Aduh, kita ieu masuk. Jadi jangan sombong. Ya. Ada sebuah negara didaya tuhnya. Dari mana? Dari bahasa Sunda. Oke. Itu ulah beja-beja Rusia ieu mah gitu. Ya aku mah bapak we lah. Nama taman belajarnya atau taman belajar tapi pada akhirnya disebut juga menjadi pondok pesantren, apapun itu penamaannya ya. Tapi intinya adalah perannya kepada masyarakat. Betul. Taman Belajar Al-Afifiyah. Tuh. Jadi bahkan beliau selain juga Kiai Mako ini, selain juga aktif di bidang keagamaan, beliau juga aktif dalam memberikan bantuan sosial. Gitu, luar biasa ini beliau. Hebat. Relawan pendidikan juga. Oke. Jadi ini banyak banget kegiatannya. Kawan-kawan yang datang ke tempat belajarnya Kiai Mako tuh nih, ada anak-anak pang. Anak-anak pang. Pang naona? Pengawasan. Kan iya. Oke. Anak pang itu dari kependekan dari pengawasan. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Lain mah budak pang. Pengajian. Itu kan bisa. Pang bagerna, pengamen, supporter bola. Jadi luar biasa nih, banyak banget. Jadi Taman Belajar Al-Afifiyah ini digagas semenjak tahun 2007. Luar biasa ini. Ini banyak banget kegiatannya, luar biasa ini. Kita lihat lagi ininya nih. Tuh. Tempat tanggal lahir di Nganjuk 24 Mei tahun 80. Alamatnya di Jalan Pagarsih. Jangan disebutin lengkapnya ya. Ya, takut apa? Leasing. Enggak, Pak, enggak ya. mungkin dia Masa Pak Kiai urusan sama leasing, Pak. Mau leasing juga kalau mau nagih takut sama Kiai Mako mah ya. Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Bacip, Babakan Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Alamat lembaga PKMW Taman Belajar Al-Afifiyah di Cirangrang. Ada yang nyebut Cirangrang, disebut Cibolerang. Di mana sih, Pak? Di Kopo. Kalau daerah sini Kopo, terus ke kanan ada Cibolerang atau Cirangrang di situ. Ya. Status menikah. Nama istri Hajah Evi Afifah. Ini nama pendidikannya dari sini mungkin ya, nanti kita tanya nih. Iya. Pekerjaan swasta. Tuh. Pengalaman kerja. Repot. Dan announcer. Ini reporter. Iya. Reporter tuh kok dipisah-pisah wae, kumaha sih? Ter itu adalah kata orang, subjek.
Oke. Ya, reporter itu. Jadi orang yang suka repot itu adalah reporter. Bisa lah. Itu. Announcer di Radio Citra Wanodia Angkasa Jombang. Wah, tahun berapa nih? Radio Citra Wanodia, anak saya namanya Wanodia. Oh gitu? Iya. Di Wanodia itu artinya perempuan. Iya, betul. Bahasa Sanskrit ya. Ya. Kontributor kantor berita 68H. Wah, ini beliau broadcaster juga ya. Enggak, iya. Penanggung jawab Jampi untuk wilayah Bandung Raya 2003, koordinator lokal jaringan relawan kemanusiaan untuk korban tsunami Pangandaran, koordinator lapangan wilayah Jabar program pemilu 1 putaran LSI, lembaga survei ya. Iya. Koordinator survei lapangan LSI sejabar 2009. Koordinator Wadah Foundation Regional DKI Jabar, Banten, dan Sumatera. Allahu Akbar. Pimpinan Taman Belajar Al-Afifiyah, MT, Madrasah, PAUD, dan lain-lain. Nah, jika Anda yang mau belajar di bagian dan lain-lain aja ini. Apa lain-lain? Ada MT, ada Madrasah, ada PAUD, dan lain-lain. Iya, dan lain-lainnya apa? Banyak, saya mau belajar di yang dan lain-lain ini. Nanti tanyain ya Pak ya. Ya, pengalaman organisasi, ketua kelas. Ya. Ketua kelas aja disebut. Ketua kelas naon kayak bisa itu. Ya nggak tahu ketua kelas, ya di ketua kelas. Oh, oke. Saya juga pernah jadi ketua kelas mah. Ketua Ibnu Ranting Jati Kalen Nganjuk. Buset. Ketua Pramuka. Buset. Praja Muda Karunya. Pramuka, Praja Muda Karunya. Kan nggak ada yang ngegaji. Kasian. Oke. Ketua OSIS. MTSN Dena. Wah, banyak banget ini, luar biasa. Ketua Komisariat PMII Unpad cabang Bandung Raya. Nih, yang sekarang saya wakil ketua Ansor Kota Bandung. Itu bosna sih. Iya, Kade. Wakil sekretaris NU Kota Bandung. Sekarang sekretaris NU Kota Bandung, FKUB Kota Bandungnya Forum Kerukunan Umat Beragama. Dan MUI Kota Bandung. Wah, luar biasa ini. Saya mau kamu sambut Pak Kiai. Kamu kan harus ngawal Kiai. Tolong dipanggil Pak Kiai. Harus adab. Dipak ke sana, dipak. Allah, ditutup lagi. Oke, maaf. Sini. Waalaikumsalam. Silakan. Udah dibuka, ditutup lagi. Astagfirullahaladzim. Maaf nih kalau lebihan pisan. Mahal dasar. Kamu nanti ikut lagi di Klatsar. Di Klatsar khusus kursus buka pintu. Emang ada Pak? Nggak ada. Kenapa? Harus saya usulkan nanti ke Ansor dan Banser. Karena itu penting. Iya, ada di Klatsar khusus buka pintu. Gitu. Membuka hati. Membuka hati. Ini, alhamdulillah. Pak Kiai sudah rawuh. Sudah meluangkan waktu. Mohon maaf diganggu oleh Ketua Les Bumi Jawa Barat, bukan oleh saya diganggunya. Kan dia yang ganggu. Iya, benar-benar. Saya mau mengemban amanatnya. Tapi bicara nama dulu nih Pak Kiai. Namanya kan bukan Mako. Nih Mako dari mana nih? Kata-kata Makonya, markas komando. Mako tuh apa nih Pak Kiai? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Jadi selamat sore semuanya. Sampurasun. Iya, Rampes. Kang Sony dan juga ini Kang Alek. Kang Alek. Panggilannya Kelek. Dan semuanya saja teman-teman. Alhamdulillah sore yang indah, romantis, gerimis. Wih, romantis, gerimis ya. Iya. Pakai kayaknya orangnya romantis juga ya. Kata istri saya. Oh iya. Kalau kata istri saya belum tentu loh. Iya. Makanya dan iya makanya. Mako ya. Mako itu sebenarnya ini aja panggilan orang-orang. Panggilan. Karena zaman kuliah dulu atau kekinian? Zaman kuliah dulu. Zaman kuliah dipanggil Mako. Suka ini ya, suka inilah. Jiwanya masih suka memberontak gitu kan. Rebel. Iya, Mako kata orang ya macan kota kayak gitu. Macan kota. Iya.
Karena Berarti kalau aktivitasnya itu di dia kota. mades. Apa? Macan desa atau macan deso. Bukan macan kucing dia. Tapi Macan sekarang kota berubah, sekarang berubah. Mako itu jadi macan kolot. Macan kolot. Mungkin disebut macan kota tuh karena pergerakan ya zaman dulu. Ada Iya. karena aktivitas di Iya. kemahasiswaan ya. Iya, zaman itu kan masih ini ya, untuk menjadi artikulator dari kepentingan rakyat itu masih sangat diperlukan mahasiswanya. Iya. Kalau hari ini kan digantikan oleh partai. Oh iya, betul. Pada zaman itu banyak sekali yang bisa diperbuat oleh mahasiswa. Contohnya saya sempat membantu bersama teman-teman yang lain ya. Ya. Sepanjang jalan suci itu sering mau digusur dulu tuh. Oh iya. Iya. Saya kalau di jalan suci nggak berani pakai sepatu. Kenapa, Pak? Suci. Iya, ada di PH Mustafa dan situ Iya. dulu sering mau digusur. Terus bersama dengan teman-teman yang lain kita mengusahakan dialog dengan pengampu kebijakan agar tidak sampai itu terjadi. Karena alasannya lucu-lucu biasanya. Alasannya biasanya tidak rapih, tidak tertib. Kita ngobrol sama masyarakatnya, bisa kok kita tertib. Contohnya misalnya jaraknya dari jalan harus Berapa meter? Iya, mundur sendiri itu. Dimundurkan sendiri oleh Berarti pedagangnya. sebetulnya tinggal berkomunikasi. Tinggal komunikasi. Mau dibangun taman, Iya. itu juga bukan alasan untuk mengusir sebenarnya. Ngobrol saja dengan para pedagang itu, ini mau dibangun taman. Wah, kita juga bisa bangun tamannya, dibangun taman. Iya, luar biasa. Terus juga pernah jalan peta, sekarang kan jadi pusat ikan cupang. Iya. Nah, Kemarin ikannya nggak ada, cupangnya yang banyak di situ Pak. Nggak tahu ikan tuh pada kemana. Saya pas ke situ kemana ikan, saat cupang. COVID itu malah ikan cupang itu malah on fire itu. Betul. Salah satu komoditas ya. Iya, Pak. karena stres orang-orang terus Betul. akhirnya mereka melihara ikan cupang, liatin. Betul. Iya, luar biasa. Nah, itu juga pernah begitu dan alhamdulillah berhasil ya. Sampai Iya, sekarang kawasan itu masih bisa berjalan. Terus di Ciroyom, Andir dulu ada penggusuran. Iya. Sekarang jadi Mall Hyper Square ya. Iya. Itu bareng dengan kawan-kawan kita banyak di sana agar masyarakatnya mendapatkan hak atas bangunan yang mereka dirikan supaya dibayar lah, nggak sampai digusur begitu digusur saja. Iya. Pak Aris Van Java itu juga dulu rumahnya mantan Brimob ya. Iya, betul. Itu sekarang dipindah ke Cikeruh mereka. Iya. Kita aktivis itu ada di situ, Pak. Saya yang lebih sedih. Kenapa? TK saya kan nggak ada jadinya di situ. Oh iya. Saya tuh TK saya tahun 70 berapa itu di situ, di belakang itu. Namanya TK yang pemiliknya juga memang Brimob TK saya. Iya. Sudah nggak ada di situ. Jadi saya kalau mau reunian nggak ada TK di situ. Terus banyak sekali ya. Iya. Sepanjang Jalan Dago juga para pedagang-pedagangnya dulu kompak sekali. Iya. Sekarang kan hilang. Iya. Dulu rame, nyaman, anak muda nongkrong di Jalan Dago itu. Iya. Sekarang mungkin jadi kuliner naik gitu. Kuliner night, iya. Jalan lengkong dan lain-lain, agak melipir gitu jadi. Kalau bicara masalah sastra Rusia, ini unik loh. Dari Jombang, Iya. di lingkungan pesantren, Iya. kenapa nggak ngambil sastra Arab saat itu? Udah biasa. Udah biasa. Sehingga ngambil sastra Rusia. Sastra Rusia karena kita itu berhutang budi kepada salah satu ulama besar yang dia makamnya ada di Rusia. Imam Bukhari, Pak. Imam Bukhari, betul. Iya. Sampai Bung Karno tuh harus mencari makamnya di mana ya? Iya. Coba bayangkan kalau Einstein dengan EMC kuadrat sudah jadi orang yang dianggap sangat cerdas. Betul. Kalau Imam Bukhari ini beliau mungkin ratusan ribu hadis Iya. itu Betul. hafal dan mengetahui sanatnya Betul. serta mengetahui perawi-perawinya terus sampai riwayat itu bisa dipercaya atau tidak itu beliau tahu, Pak. Kurang cerdas Kurang apa? cerdas Kurang apa? Jadi kita berhutang budi sangat besar sekali kepada ulama satu ini. Nah, sayang sekali kok tidak ada yang mencoba untuk mengetahui gimana sih sebenarnya beliau ini kok bisa menghasilkan makhluk seperti itu sebuah kawasan. Nah, termasuk di Indonesia ya. Di Indonesia kalau teman-teman mau mengingat ada nama ulama seperti Muhammad Akbar itu yang Syekh yang ada di Trowulan di Troloyo itu makamnya ada di sana. Itu belakangnya Asmoro Kondi.
Asmarokondi itu artinya sebenarnya kalau di Indonesia jadi Asmarakandi, Samarkan. Jadi wali-wali awal itu di Indonesia itu di ternyata Rusia. Dari Rusia sebenarnya. Iya, betul. Terus mereka Samarkan dari Samarkan sebenarnya. Nah, kemudian sampai kemudian jadi sebesar ini. Itu. Iya. Nah, seperti itulah. Maka saya penasaran sekali dengan negeri itu. Harus akhirnya ngambillah sastra Rusia. Dan agama Islam di Rusia itu tidak kecil ya. Iya. Besar sekali. Padahal di situ katanya negeri komunis, tirai besi dan lain sebagainya. Membuat kita inilah menarik sekali negeri itu. Betul. Karena kan daerahnya kan luas itu kan. Kalau ngomong Rusia jangan ngomong yang di yang di depannya saja yang luar sih. Waktu itu ketika Uni Soviet. Betul. Tapi hampir sama sih sebenarnya, bahasanya juga hampir sama. Slavia Timur akar. Slavia ya betul. Akar bahasanya. Kalau selamat malam, saya gimana ya? Coba menyapa pakai bahasa Rusia pakai Pasnakom Tets Pazalta, Menya Zawud, Wahyul Afif Algofiki, Dobry Noc. Dobry Noc gitu artinya. Itu apa? Nanti kalau satu ada kalau nyanyi itu ada notasinya bukan jauh. Ada Dobry Večer. Dobry Noc itu selamat malam. Selamat malam. Dobry Noc. I love you. Ya love you tibia. Ya love you tibia. Ya love you tibia. Nah, orang sana suka itu. Ada vodka di sana. Ada vodka ya? Wah, saya nggak pernah minum itu. Wah, itu haram itu. Wah, Jack Daniel saya. Haram. Iya. Mereka biasanya kalau mau minum gini, terus bilang gini ya. Pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kalau kita ya. Kak Zdarovye. Ini haus dia. Dia haus. Dari tadi nggak dipersilakan. Dia belum. Saya baru mau tawarin dong Pak. Pak Kiai mau ngopinya pakai gula atau pakai garam Pak? Ada kopi pakai garam. Semuanya filosofinya tinggi sekali. Nah, karena kita tadi bicara tentang ada lintas agama gitu ya. Itu coba garam itu. Kalau di kitab lain itu ada menjadi garam dan terang di dunia. Gitu. Artinya keberadaannya itu seseorang itu dia menjadi manfaat tanpa harus selalu muncul. Iya, garam diaduk. Dia ada. Tidak terlihat, tapi rasa ada. Itu tasawuf kalau ini bercandanya. Saya menawarinya tadi kopinya pakai gula nggak? Kopinya dari mana dulu nih? Kopinya saya bingung, dari pohon sih pasti. Bukan, karena gini ya. Karena saya waktu pergi ke Arab, itu mereka bilang kopi Arabica. Betul. Tapi kan di sana padang pasir, namanya di mana? Betul sekali. Terus ada kopi Turki, saya juga bingung juga. Betul, di Turki nggak ada kebun kopi. Nggak ada kebun kopi, adanya di Pangalengan. Salah pakai, mohon maaf. Kebun kopi itu di Ciberem. Oh iya benar. Di situ kebun kopi itu. Di sana ada makam orang soleh Pak. Di kebun kopi. Gurunya Pak Soekarno tuh. Di kebun kopi. Iya, namanya Mama Syafi'i. Oh iya. Tapi sayang sekali sekarang jarang yang anak-anak muda yang tahu tentang itu. Nah, ini baru dikasih tahu ini. Iya. Jadi kopinya pakai gula apa enggak ini saya tadi pakai nanya. Saya tadi nanya. Enggak pakai gula. Sabar. Astagfirullahaladzim. Enggak pakai gula pakai ya. Enggak pakai gula. Jangan pakai gula, Moy. Iya. Saya mau pakai. Saya senang yang manis-manis lah. Makanya istri saya tuh nggak cantik tapi manis. Saya kan muji. Luar biasa, sebuah alasan untuk masuk sastra Rusia ternyata dilatar belakangi oleh landasan spiritual ternyata. Landasan spiritual. Meskipun bukan pas masuk ke sana goblok juga kita. Saat itu nggak ngerti sama sekali ya, karena orang masih belajar. Dosen saya itu sampai bilang, kan orang Rusia, dia bilang, saya tidak sedang mengajar anak-anak yang belajar mengeja huruf-huruf. Iya, kan itu sastra, artinya juga mempelajari tentang kesusastraan Rusia. Iya, sementara kita pas datang, jangankan sastra, baca hurufnya saja nggak tahu. Kan hurufnya beda, Pak. Iya. Itu. Misalkan N itu I. N itu I ditulisnya. Begitu. U
U kalau yang kecil itu I juga. U kalau yang kecil U dibacanya I. Iya. Terus P itu R. P itu R. Iya kan Rusia tulisannya. Oh iya. Gitu. Untuk orang Rusia bisa nggak nulis yang benar RR aja? Hurufnya namanya Sirilik. Sirilik ya. Sirilik. Sirilik Halo, ya. Pak. Siapa? Ya, waalaikumsalam. Salam. Salam. Oh, yang nagih. Siapa? Yang nagih. Rising. Aduh. Waduh. Kumaha tuh? Bapak dari mana? Ini agen. Agen apa? Togel. Pasokan. Masuk. Terlambat ini penyanyi. Assalamualaikum. Oh, terlambat ini ya. yang saya tunggu-tunggu ini. Iya. Loh, Pak Sobek. Iya. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rising ya? Bukan. Ya kayak Sri Mulat. Saya sini ya. Iya. Saya suka kangen sama beliau itu ya. Nonton aja ketemunya di YouTube gitu. Yang gini ya. Kerjaannya ketua les bumi disuruh gitu. Saya mau aja orang. Bahasa aslinya tuh kan akademisi ya. Harus jaga wibawa. Tapi semenjak gaul dengan ketua les bumi saya jadi gini sebetulnya. Memang ketua les bumi itu terlihat dari kumisnya ya. Oh. Dari kumisnya. Kumisnya kan di sini doang. Itu. Sini doang. Saya kurut Pak Ketua nggak wibawa saya bilang. Iya, mending itu sisain di tengah gini saya bilang. Kan ciri khas supaya tidak sama dengan Hitler kan. Iya betul. Dasar. Bercanda terus nih Pak Kiai nih, Pak Kiai Mako. Pak Kiai yang menjadi latar belakang pergerakan Pak Kiai untuk ternyata anak-anak muda yang menjadi, kalau saya bilang bukan target lah ya, tapi memang menjadi bagian girohnya Pak Kiai untuk ke arah situ. Tapi jangan dijawab, Pak Kiai. Nanti akan saya siapkan kopi juga. Pak Kiai nyesep ente? Nyesep. Tapi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Coklat kita. Soalnya kalau nyesep sendirian kan saya menganiaya orang lain. Saya temenin Pak Kiai. Tenang. Kita kopi sudah disiapkan untuk Pak Kiai, buat saya juga, buat yang lain-lain juga. Nanti akan ada yang duduk di sini tapi nggak tahu pada kemana, belum datang nih. Mau ngopi-ngopi bareng, nanti tanya-nanya juga ke Pak Kiai boleh. Kita kembali di segmen kedua, tetap di Gua Budaya. Nepakeun rasa ka pada jelema. Kang Kodel, Kang Alek mangga. Gua Budaya, nepakeun rasa ka pada jelema. Gua Budaya nu aya di NU Jabar Channel. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat beragam suku, agama, dan budaya. Menjadi salah satu negara dengan multiras, multietnik, dan multikultural, di tengah perbedaan dan keragamannya, persatuan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Hal itu tercermin dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meski begitu, faktanya masih banyak pertikaian yang terjadi karena perbedaan. Pemicunya antara lain karena tindakan rasisme, ujaran kebencian, dan penyebaran pesan intoleransi. Hal ini seharusnya tidak boleh terjadi jika kita saling menghormati dan menghargai perbedaan.
Yuk mari kita saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kita ciptakan perdamaian. Ayeuna geus Jumaah deui, kamari mah poe Kemis, mangkukna poe Rebo, sacana poe Salasa. Ayeuna geus Jumaah deui, wancina ngawangkong deui, bari rejeung Suraseri, suganan jadi tolabul ilmi kan ieu teh guar budaya nepakeun rasa kapapada jalma ngarahi silimikanya rukun sakabeh jamaah Nadia. Amin. Amin ya Allah. Kerukunan. Kenapa saya pilih lagu ini, Rukun Sakabeh Jamaah An-Nadia. Ya. Tapi bicara masalah kerukunan antar umat beragama juga tuh penting. Penting. Ya Betul, kan? betul. Oh, kopi. Yang nggak pakai gula yang mana? Aduh. Alhamdulillah. Aduh. Oh, rokoknya. Ini Bapak Kiai. Blocking, bro. Gak apa-apa, biarin dia. Memang kadang-kadang dia pernah invent di depan saya gini. Saya jadi gini-gini tuh kamera. Ciri khas dia mah. Ciri khas. Iya. Maklum. Kebetulan pernah di teater. Oh iya, betul. Iya. Kalau di sini memang program nggak penting blocking, Pak Kiai. Iya bener-bener. Udah lelah lah, udah memikirkan teori-teori broadcasting yang sangat normatif gitu ya. Tapi bener loh, dulu ketika news itu sangat studio. Iya. Kemudian kebocoran itu sangat haram. Sangat haram. Ya, pasca 98 berubah. Dihancurkan Ya kan oleh ada apapun itu Inbox dan kawan-kawan. Betul. Jadi artinya perkembangan itu keniscayaan. Keniscayaan. Ya, betul. Kembali ke masalah apa ya? Anak muda. Anak muda apa yang menjadi daya tarik Pak Kiai sehingga yang anak muda yang menjadi apa subjek dalam kegiatan keagamaan Pak Kiai? Anak muda itu energinya besar. Iya. Dan mereka juga memiliki masa depan yang harusnya cerah gitu. Iya, iya. Kalau kemudian ada yang turut untuk membantu mereka mengarahkan. Iya. Gitu. Banyak di antara mereka itu yang sebenarnya tidak punya teman untuk men-sharingkan keluh kesahnya, keluh kesahnya. Dan tidak siap kadang orang-orang untuk menerima keunikan-keunikan anak-anak muda sekarang. Misalnya dakwah hari ini berbeda sekali dengan dakwah-dakwah di masa lalu. Di masa lalu santri itu belajar kitab kuning full gitu ya. Zaman sekarang kita semua menghadapi tantangan baru dengan adanya gadget, HP gitu ya, smartphone. HP-nya smart, orangnya enggak. Iya, betul. Benar. Makanya kalau bicara masalah smart, itu juga dari bahasa kita smart itu. Apa tuh? Bapaknya punakawan siapa? Semar. Itu. Asa beda, Pak. Iya. Itulah dari situ pokoknya. Iya. Luar biasa anak-anak muda itu. Nah, ketika kita bertemu dengan mereka, kita sebenarnya yang banyak belajar hal-hal baru dari sikap-sikap serta pengetahuan anak-anak muda. Kalau anak-anak muda zaman dulu seneng mungkin diajak upacara bendera gitu. Kalau anak sekarang agak ini mungkin kita. Saya tahun segitu juga udah malas upacara waktu itu. Sampai sekarang. Enggak, saya bikin jurnal yang memang why gitu loh. Orang begitu jurnal saya tuh tentang kenapa orang kok segan atau enggan untuk ikut upacara. Karena masalah tidak adanya sisi entertainnya di situ. Oke.
Kalau saya mikirnya ke situ, misalkan mohon maaf nih Pak Kiai ya, mohon maaf. Yang hal-hal yang sifat formalitasnya jangan dilabrak. Biarkan. Tapi pada saat paduan suara boleh dong gitu kan. Oke, ada request dari kelas IPS ya kan? Ada. Oke, thank you kita bawain. Tapi sisi ritualismenya jangan dilabrak. Makanya kalau begitu kan oke, mungkin hari ini dalam upacara kali ini ada bintang tamu untuk menyanyi. Saya yakin setiap Senin orang akan gua paling depan nih. Gitu. Makanya yang diingat kalau upacara bendera itu yang main drum band biasanya. Itu. Main drum band. Kalau pas lagi tentara itu yang pakai apa tuh simbol-simbol dari kesatuannya. Luar biasa lah sebenarnya. Betul. Tapi anak-anak muda sekarang punya cara tersendiri untuk menunjukkan bahwa mereka punya kecintaan terhadap negerinya dan lain-lain. Kadang-kadang dibuat tercengang sekali kita dengan pencapaian-pencapaian mereka. Betul. Itu. Nah, akhirnya kalau di tempat saya biasanya setelah ngobrol panjang gitu. Misalkan teman-teman pang, mereka punya kekuatan yang luar biasa dengan just do it gitu. Lakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri. Nah, itu luar biasa sekali. Terus misalkan mereka dengan anarko-sindikalismenya ya. Oh, kalau sekarang kan dimusuhi luar biasa gitu. Luar biasa. Tapi ambil pelajaran bagaimana mereka mau mandiri, tidak mau survive juga. Tidak mau untuk menjadi penindas bagi orang lain. Itu satu hal yang luar biasa. Bicara masalah anak pang, sukses untuk Turtle Junior. Turtle Junior akan berangkat di festival pang terbesar di dunia yang dibikin di Inggris. Dan salah satu yang menjadi wakilnya adalah dari Indonesia, Turtle Junior. Sukses. Anak pang. Dan biasanya saya suka ini. Kami juga pang. Pengawasan tadi saya bilang. Tapi polanya yang berbeda. Jadi pang di sini mungkin pada lebih ke filosofinya gitu. Artinya kita memakai misalkan akang-akang memakai bengkernya itu. Nah, itu kalau di teman-teman luar mungkin itu spike-nya. Nah, kalau di Indonesia ini pakai ini. Kalau santri ini sarungnya dan lain sebagainya ini sebenarnya menunjukkan jati diri, identitas saja. Bahwa kita itu memiliki jati diri dan kita tidak mau mudah untuk terpengaruh dengan hal-hal yang menurut kita bukan diri kita. Itu kita orang Indonesia, maka pangnya ala Indonesia itu yang seperti apa. Itu saya senang sekali kalau teman-teman yang seperti melakukan pelestarian terhadap kebudayaannya seperti Guar Budaya ini kan. Dengan cara yang unik, menarik gitu. Jadi pengausannya kayaknya lebih banyak yang nonton Guar Budaya ini. Justru banyak tapi supportnya belum ada. Itu. Tapi satu hal, saya sepakat dengan Pak Kiai Dadan Madani. Ketika kita berkhidmat, rezeki itu benar. Tunggu aja katanya gitu sebenarnya. Kan itu janji Allah ya. Janji Allah bahwa siapa yang menolong agamanya, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Amin ya Allah, amin. Ini kita mah perlu doa-doa dari kiai. Betul. Dan saya membuktikan itu ya. Tempat kami itu majelis yang kecil. 2007 ya pertama. 2007 dari mulai anak-anak perempuan diasuh oleh istri saya ketika itu sedikit 4 orang gitu, terus 5 orang, akhirnya 25 dan akhirnya sampai banyak sekali. Dan bahkan katanya ada cabangnya. Nyai itu dulu malah bekerja tadinya sebetulnya hingga meninggalkan pekerjaannya. Enggak, kalau meninggalkan pekerjaan beliau mencintai pekerjaannya gitu. Jadi bagi saya bekerja itu kehormatan, Pak. Alhamdulillah. Bekerja itu kehormatan. Jadi anak-anak pun begitu. Kalau pagi mereka melakukan aktivitasnya masing-masing. Gitu. Kalau malam mereka bersama-sama dengan kita belajar apa saja. Tentu saja kenapa namanya jadi taman belajar, karena kita di kota, brother. Kita di kota. Pesantrennya di mana?
di kota Bandung sakumannya. Iya. Padahal ya bagus-bagus ya pesantren di kota Bandung. Bagus banget. Tapi biasanya kalau mau serius belajar, karena pesantren sampai bisa baca kitab kuning itu tidak bisa hanya sambil lalu gitu, sambil lalu lewat sebulan aja, 2 bulan terus kemudian dia bisa baca kitab itu aneh gitu. Kitab hijau, kitab putih aja susah. Makanya kalau mau sampai bisa baca kitab itu biasanya mendalaminya di pesantren-pesantren yang mereka benar-benar konsen pada hal seperti itu. Nah makanya kami nggak berani menyebut diri kita pesantren. Kita mah taman belajar aja. Ada anak pang bisa datang, ada teman-teman pengamen. Hebat. Sosok yang penuh dengan rasa tawadu. Ya sangat humble Pak Kiai ini. Dia juga tawadu. Tara mawadwi. Iya, tapi kan ATM yang dibawanya Pak. Oh iya. Bawa ATM kan berat Pak. Gimana ceritanya? Oh iya, kartunya. Oh kartunya. Kartu. Saya pikir bawa ATM. Aduh, ada resistensi nggak pada awalnya Pak Kiai? Banyak. Banyak ya. Banyak ya. Sampai di awal-awal itu kan kita baca Quran dan lain-lain gitu ya, pengajian. Teman-teman pang itu suka nongkrong di bawah. Terus anak-anak yang tadi itu yang ngamen, yang apa itu, Jack Daniel dan konco-konconya. Ini menarik sekali bagi saya ini. Wah, saya seneng ngadepin yang begitu-begitu itu. Diminum juga sama Pak Kiai? Yo haram. Oh iya. Tapi saya seneng. Tadi Pak Kiai saya seneng ngadepin mereka. Bukan seneng karena seninya beda Pak. Apaan tuh? Ada orang yang dia diam di dalam satu tempat yang nyaman, kemudian orang-orang mendatanginya. Ada orang yang senang untuk mendatangi teman-temannya yang dia mungkin masih awam sekali untuk mengenal tentang agama, dan itu menarik. Iya. Kalau di teman-teman non muslim ada namanya kerawam, kerasulan awam. Di kita itu ada dalilnya pada. Kerasulan awam itu ada. Ada dalilnya, sampaikanlah walaupun satu ayat. Iya. Kan dia belum ngerti banyak gitu, tapi kok disuruh menyampaikan. Berarti kan kita boleh untuk menyampaikan kebenaran di agama kita walaupun mungkin belum secara fungsi ya, secara fungsi penyampaiannya. Nah, kalau mau lebih mendalam ya tentu saja kita menemui ahlinya. Begitu. Tapi menyampaikan kebaikan-kebaikan yang secara universal itu bisa sekali. Resistensi yang paling besar saat itu apa Pak Kiai? Mungkin Pak Kiai pernah naon sih maneh gitu, misalkan kan ada yang saya pernah diserbu pakai pedang dan lain-lain. Iya, rumah dilemparin, terus kobong tempat kita mengajar ditulisin. Saya belum nggak tahu nih kasus ini. Kalau saya tahu nih, Bapak mau enggak ikutan nyoret-nyoret atau apa? Enggak, saya di belakang Pak tulisan Kiai. hewan-hewan dan lain sebagainya. Akhirnya saya undang mereka untuk mural gitu. Ya sudah, mending di mural sekalian. Di mural itu karena senangnya Persib ya. Ayo kita gaul. Iya. Persib gitu. Bismillahirrahmanirrahim misalkan kayak begitu. Atau yang menyemangati ya. Hanya manusia yang diciptakan bisa tersenyum. Kayak gitu. Kayak gitu kan. Gak ada. Jadi mereka membuat kuat-kuatnya mereka sendiri. Mereka membuat kuat-kuatnya. Yang paling menakjubkan tuh bagi saya itu ketika saya menerangkan tentang cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Ada kan saya kasih tembok begini yang mereka boleh nyoret di situ. Meluapkan perasaannya, saya baca itu. Ada kalimat yang membuat saya agak shock juga. Ketika kita bicara tentang kecintaan kepada Nabi, dia nulis, "Ya Allah, kenapa aku sekarang mencintai cowok?" Ada itu nulis cowok tapi cowok. Langsung saya mau ya kenalin dong. Aku kan jadi kayak gitu kalau di awam itu. Jadi mereka menemukan humor-humor yang langka. Saya bukan. Kenapa lu nulisnya kayak begini? Sama kayak dia kemarin. Kan saya mau hijrah. Dia beli ke pasar baru kerudung. Nggak perlu jadi kerudung juga. Hijrah itu ya tetap seperti sabiara-sabiari. Padahal kan maksudnya mencintai Rasulullah itu dengan meneladaninya. Betul. Meaningnya beda dong. Meaningnya beda. Apalagi banyak lucu-lucu misalkan. Bahasa Sunda. Kita itu harus
ingat bahwa kita itu disayangi oleh sang pemilik kasih sayang, pangeran kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Karena banyak yang ngantuk mungkin terus, pangeranmu siapa? Pangeran Diponegoro. Padahal maksudnya kan Gusti Pangeran. Gusti Pangeran. Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita ditanya pangerannya siapa? Iya. Kalau ditanya ke anak Viking pangerannya siapa? Pangeran biru. Persib. Tapi ya memang itulah uniknya bahwa artinya Pak Kiai ini mampu menempatkan dirinya dengan kawan-kawan ya, artinya jadi apa ya, blended ya maksudnya Pak Kiai. Jadi tidak apa ya, teman saya mereka. Betul. Teman saya berproses karena saya juga menyadari banyak sekali kekurangan gitu ya, ilmu dan lain sebagainya. Saya juga belajar bersama-sama mereka. Tentu saja ada satu hal yang harus kita ingat ketika kita mau seseorang itu menjadi cepat untuk mendapatkan hidayah. Ada salah satu hal yang harus kita ingat bahwa orang yang dia bisa melihat wajah Rasulullah, maka dia insya Allah selamat tuh masuk surga. Nah, orang yang pernah melihat wajah Rasul itu adalah para sahabat. Kemudian sampai ke bawah, sampai ke warasatul ambiyanya. Jadi kalau di masa kita sekarang ini, kalau susah-susah ini bader-bader banget nih barudak, ajak-ajak ke majelisnya orang yang soleh, kiai-kiai yang soleh. Itu kita nggak usah banyak ngomong itu. Kemana? Ulin yuk. Ulin yuk, langsung kita hadirkan mereka misalkan di Habib Syarif Muhammad Ali Durus lagi. Ke Asalam atau kemana gitu. Memandang wajah orang-orang soleh itu beda hasilnya. Betul. Memandangnya saja langsung, memandangnya saja kita Allah. sudah dapat berkahnya, pahalanya. Kan ada sanad wajah. Sanad bertemu wajah, sanad salaman. Kenapa santri itu seneng banget salaman kayak gitu ya? Biar dapat sanad walaupun dari salaman. Gitu. Tangan-tangan itu pernah nyambung, pernah bersalaman ke orang-orang soleh hingga kepada Rasulullah SAW. Kayak gitu. Dan tangan-tangan para alim ulama itu tentu dipergunakannya, saya yakin betul, hakul yakin dipergunakan untuk kebaikan. Seperti itu. Maka ketika kita cium tangan yang penuh dengan kebaikan, rasanya adem. Gitu. Saya jadi teringat sama pesannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ajarkanlah anak sesuai dengan zamannya, katanya. Benar. Apakah itu juga yang menjadi landasan Pak Kiai? Iya. Sebenarnya masa kita berbeda dengan masa anak-anak kita, kayak gitu. Jangan memaksakan dia untuk menjadi kita. Tapi rule-nya betul. Kalau rule-nya ya tetap sama, cuma how to say-nya mungkin yang memang dikondisikan. Seperti itu. Misalnya kita mau mengatakan sayangilah anak yatim gitu. Iya. Kita kalau Rasulullah mengatakan dakwah dengan perbuatan itu jauh lebih kuat guratannya dibandingkan dengan ucapan. Dengan lisan makanya kita yang bukan ahli bicara lebih baik kita banyak memperbanyak perbuatan. Gitu. Seperti kalau di kami surat An-Nahl misalkan, surat An-Nahl, semut kan artinya. Semut itu kuat sekali. Ketika dia berkumpul, dia bisa mengangkat beban yang berat. Betul. Maka di Afifiyah biasanya diadakan misalkan kayak mau ngadain acara dan sebagainya, itu dari anak-anak itu kecil-kecil, sedikit-sedikit, sampai sekarang lebih dari 10 tahun membagikan. Kalau dulu makanan sebelum Covid, makanan lengkap di bulan puasa itu, menu lengkap dan takjilnya beda. Itu terakhir 16.000 kita bagikan, 16.000 bungkus di seluruh kota Bandung di jalan yang macet. Terus kemudian kena Covid, kita berubah jadi beras. Bahkan berapa ton yang dibagiin sama Pak Kiai itu? Terakhir tahun ini 7 ton. 7 ton. Dan itu bukan dari orang kaya-kaya, Pak. Bukan dari orang kaya-kaya. Itu. Jadi kalau rokok sebungkus itu harganya lebih mahal dibandingkan beras sekilo, Pak. Rokoknya barusan nih lupa. Kalau nyuguhin Pak Kiai itu ini harus sudah dibuka, harus diklatsar lagi. Maaf ya, memang cara ininya saya paham Pak Kiai. Pak Kiai mau yang coklat biasa tuh yang ekstra nih, yang mana Pak Kiai? Wah, kayaknya yang ekstra. Yang ekstra. Oke, yang ekstra. Ekstra dong. Ya, ekstra large. Saya suka lupa itu. Ada jargonnya itu. Apa?
ada gininya. Nana seimbang tepat, rasa nikmat jarum coklat. Rasa seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Oh, Pak Kiai. Terima kasih. Bisa aja gini ya. Salah. Maaf ya. Berkah. Oh, iya. Betul. Alhamdulillah. Ada ilmunya ini. Ada lagi ilmunya. Jadi saya pernah dapat dari salah seorang guru saya. Iya. Agar tidak menjadi madorot itu biasanya berdoa kan. Iya. Nah, berdoa. Itu yang suka dibaca sama orang-orang tuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Gitu. Turutan. Saya udah aminnya dong. Pak Kiai jauh yang berdoa. Saya lagi amin weh. Pak Kiai kan tadi yang doa, saya kan dengerin. Ya. Saya kan orangnya samina wa atona. Gitu dong. Ya dikieukeun rokona. Bayangkan kalau mereka anak-anak muda itu belajar berdoa setiap kali mau merokok, mereka belajar itu, hafal itu nanti. Oh iya benar ya. Betul. Itu tuh buat saya tuh infiltrasi ideologi Pak Kiai ya. Melalui hal-hal yang sangat menyenangkan. Apakah Pak Kiai juga melakukan itu? Ada sebuah infiltrasi melalui tidak mengubah kondisi mereka, tidak mengubah pemahaman mereka dan kesukaan, tapi pakai infiltrasi ke situ. Iya dong, kan mereka ini rata-rata pinter tuh main musiknya. Iya. Drummer apa gitu. Sekarang mereka jadi pemain hard rock. Sama-sama mukul. Ya, tapi betul. Jagoan itu. Sama-sama mukul ya. Iya, sama-sama. Feelingnya dan ketajaman mereka. Intuisi musik lah ya. Intuisi musiknya. Iya. Jauh kita, Pak. Sama mereka. Kalau sudah itu tuh tepakannya itu langsung mengenal kan, dikir kan. La ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu. Tak illallah. La ilaha illallah kayak gitu. Kebiasaan mukul, kebiasaan kan baru masuk. Baru masuk emosi belum stabil. Transisi lah. Kita berisik melulu. Gitu. Banyak ini, banyak inspirasi sebenarnya melihat mereka. Awalnya ketika belum bisa, kan kalau main hadro itu ada tepakan-tepakan khusus, pukulan-pukulan khusus. Ada manaki gitu. Manaki. Ya, dan ponco-ponconya lah. Iya. Ada 2. Nah, kalau mereka waktu itu belum bisa, mereka itu pakai tepakannya itu supporter Viking, Pak. Jadi saya baca sholawat itu ya. Dengan kalau Viking kan gini doang nih. Iya. Nah, itu yang cocok itu Mas. Itu doang. Coba dilanjut ya. Ini kalau yang aslinya liriknya gini. Wasit goblok. Wasit goblok gitu. Jangan. Memang benar. Memang itu ya kan. Memang itu. Itu berubah bisa banyak itu, bisa banyak nada itu. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tepakan gitu aja ya, pola tepak. Benar. Iya. Betul juga. Ini sebetulnya jadi begini Pak Kiai, saya berpikir bahwa sosok-sosok muda yang menjadi orang-orang yang sekarang harus ikut ambil bagian dalam menyebarkan kebaikan, tapi tentu juga harus ada kreativitas dalam menyampaikan. Menurut Pak Kiai gimana nih? Iya, karena Islam itu penuh dengan kreativitas sebenarnya. Penuh dengan kreativitas dan tidak jumud. Makanya Al-Quran kalau kita pahami sampai sekarang, huruf-hurufnya itu berbeda dengan di zaman Rasulullah. Ada penyempurnaan. Kalau di masa lalu titik aja nggak ada, Pak. Gundul semuanya. Titiknya nggak ada. Iya. Gimana bacanya? Betul. Nah, kemudian ditambahi oleh para alim ulama, nggak ada titiknya, kemudian ada harokatnya dan lain sebagainya. Itu kan kreativitas yang luar biasa ya. Betul. Itu. Padahal itu bid'ah ya. Bid'ah banget. Tapi bid'ahnya kan jelas hasanah. Iya. Ya
Kan banyak juga orang yang ngomong bid'ah gitu ya. Suruh baca yang aslinya yang nggak ada titiknya. Iya. Kita baca Quran aja yang bid'ah ya pakai ya. Iya kan. Bentuknya saja sudah berbeda. Betul. Kalau bahkan ketika dikitabkan aja itu sudah. Iya. Awalnya kan surat Al-Fatihah. Betul. Wahyu yang pertama surat Al-Alaq. Terus wahyu yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Malah yang terakhir jadi apa dan yang Al-Maidah jadi di mana ya? Betul. Tapi kita jangan ragu. Betul. Karena para cendekiawan, para alim ulama, para sahabat di masa itu masih banyak yang hidup ketika menyusun itu. Betul. Jadi mereka saling berdiskusi, bermusyawarah untuk menentukan susunan Al-Qur'an itu seperti apa gitu. Iya. Dan ada pelajarannya tetap bahwa yang pertama apa, yang kedua apa itu hanya sekedar modifikasinya saja ya. Ada satu lagi, Pak. Ini dia. Kalau kita lihat itu, Allah itu sangat menghargai peran dari hamba-hamba yang turut dalam proses-proses kreativitas. Iya. Nah, ini contohnya, misalnya ketika Allah bilang aku ciptakan, aku, itu tentang kemandiriannya, keesaannya. Tetapi ketika Allah bilang kami ciptakan, di situ ada proses di mana ada peran malaikat, ada peran ayah, ada peran ibu dan sebagainya. Jadi nggak kayak kita, ini karyaku. Iya. Ini kan ada manusia kadang-kadang overlapping dalam urusan keakuan ya. Saya. Bener. Malu lah. Untung dari tadi saya bilang bahwa gua budaya apa semua yang ngerepotin tuh ajengan dadan. Saya nggak pernah ngomong dia tuh. Hei malah. Iya. Dan semua punya peran gitu. Semua punya peran dan itu penting. Itu penting. Betul. Itu. Pak Kiai monggo di kopinya. Dan kalau di tempat saya di Afifia itu biasanya malah tidak ada susunan kepanitiaan kalau acara itu. Nggak ada. Kan tadi itu kayak anarko-sindikalisme gitu. Oh iya. Gak mau memerintah dan diperintah. Tapi mereka tahu bagian tugasnya. Iya. Mereka tahu bagian tugasnya. Oh, aku bagi mereka mungkin struktur nggak penting lah ya. Penting dunya. Iya. Itu. Saya itu biasanya ketua panitia malah siapa aja itu yang kira-kira belum pernah jadi ketua panitia itu ketua panitianya. Anak SD kelas 2, kelas ini nyusun pidatonya sendiri. Lucu sekali. Terus dia baca. Iya. Kapan ya Pak Ketua kita ke tempatnya Pak Kiai ya Pak Ketua ya? Ayo. 2 tahun sejak episode keberapa saya diajak nih sama Pak Ketua mau ke sana betul. Berkali-kali tapi belum ada ya kersani Allah belum nyampe ke saya nih untuk datang. Mungkin juga batin saya belum diundang sama Pak Kiai sebetulnya. Malu Pak sebenarnya. Apalagi saya gimana Pak Kiai? Saya ini apa? Malu gitu. Biasanya orang beranggapan tempat pengawasan itu seperti apa gitu ya. Kalau tempat kita kan isinya manusia-manusia kreatif yang dia ketika jam pengajian baru dia akan tampil sebagai santri semua penuh dengan suara-suara Qur'ani gitu. Tapi ketika saatnya mereka harus menjadi orang kembali yang bekerja, dia nih. menjadi anak orang tuanya, Pak. ini Membantu orang tuanya dan sebagainya gitu. Pak Kiai saya iri Pak Kiai begitu banyak berbuat untuk anak bangsa sementara saya untuk anak saya sendiri pun saya mungkin belum. Ada satu lagi ya. Kalau anak-anak muda yang mereka terbiasa dalam keadaan yang sulit, itu generasi emas mereka itu. Maksudnya gimana? Karena mereka terbiasa dalam situasi yang berat, misalkan mereka putus sekolah dan lain sebagainya ya, terus kemudian terbiasa lapar, mereka terbiasa untuk dihina-hina orang, disepelekan dan lain sebagainya. Kalau dia bisa melewati masa itu, dia akan menjadi orang yang jauh lebih kuat dibanding yang lain. Tough ya. Dan saya suka bilang ke mereka, kalian tuh titanium. Ada lagunya tuh. Titanium bahasa Inggris tapi dia bisa gitu. Yang saya tahu titanium itu sepatu yang putih dulu itu loh. Titanium itu besi yang sangat kuat yang besi Pak, dia ditembak dan lain sebagainya itu mental. Betul. Jadi anak-anak itu dihina, disepelekan, di insecure bahasa sekarang dan sebagainya. Itu akan memantul lebih
tinggi. Betul. Dan kita bisa mempercayakan masa depan bangsa ini kepada orang-orang yang dia kuat seperti itu. Dan tahukah sumber daya titanium terbesar ada di mana? Di mana? Di Indonesia. Saya tahu lagunya itu. Yang mana? Titanium. Yang mana? Tita dinium. Udah telat, ngaco. Gimana sih? Udah saya bilang titanium itu sepatu. Ya, dulu. Ada lagunya. Sepatu kelinci dulu disebutnya titanium dulu. Yang perempuan merek itu perempuan, gambarnya logonya ada yang terus dikepang gitu. Iya, benar. Ada memang dikepang, namanya penyanyinya yang saya suka kalau sudah di cover ya, tapi namanya DJ Fla. Itu bagus sekali. DJ Fla. Apa tuh? Gak tahu kan, main ke Sus Merdeka. Di dalam kue sus tuh ada Fla. Coba Fla gue dong. Bagaimana kita akan menyapa anak-anak muda kalau kita tidak tahu dunia? Betul. Ada pertanyaan silakan, ini dari santrinya atau mungkin dari Banser? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak usah lah. Banyak banget pertanyaan dan kita akan rehat sejenak. Kita rehat sejenak. Pak Kiai juga mau ngopi-ngopi dulu juga sambil menikmati ekstra. Terima kasih untuk Les Bumi Jawa Barat, untuk NU Jabar Channel, untuk coklat kita Studio 5, Vintage Bandung. Keripik singkong. Keripik singkongnya belum ada memang. Bukan, di Kota Bandung tuh ada, saya bareng dengan teman-teman membuka majelis taklim keripik singkong. Oke, majelis taklim keripik singkong. Tapi sebelumnya saya mengucapkan ikut berbela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum ayahanda dari Ajengan Syakur ditampi iman Islamna, kalayan husnul khotimah. Maaf saya nggak ngelayat kemarin, tapi Pak Ketua ke sana, Pak Ketua ya, diwakili oleh Pak Ketua ngiring bela sungkawa ke Ajengan Syakur. Yang nonton Guar Budaya nanti kita akan bacain ya. Ya. Silakan Kang Alek, Kang Kodel. Guar budaya nepakeun rasa kapapada jama. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. neang ilmu bangga cukupku daek tatanya janji Allah kanu tolabul ilmi pasti bakal digampangkan rezeki iwal niat dibenerkeun heula tangtu lillahi ta'ala.
penting ya Pak Kiai ya. Ya dong, innamal a'malu binniyat. Tuh. Ya. Ini kayaknya pas banget ya. Iya. Lirik lagu ini dengan yang biasa dilakukan oleh Pak Kiai Mah. Benar. Betul. Ya kan? Janji Allah kanu thalabul ilmi. Ya. Pasti digampangkan rezekina. Tuh. Siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan dunia akhirat harus dengan ilmu. Ilmu juga. Dan Allah janji akan menaikkan derajat orang yang berilmu. Dal Pak Kiai itu coba lirik awalnya Maimunah. Cek sahan yang ilmu saya cukup kudai kadengi, cukup mendengar pun kita sudah akan kebagian. Kebagian kalau seneng. Iyalah ya kan, diupayakan tuh senang ya kan. Bangga itu dalam bahasa Sunda tuh artinya susah. Bangga itu. Kalau bahasa Indonesia kan bangga tuh pride ya. Kalau bahasa Sunda bangga tuh susah artinya. Gitu. Cukup kudaik tatanya ya bertanya lah. Tapi memang kalau mencari ilmu itu salah satunya ya memang kalau dikatakan di kitab Ta'lim Muta'alim itu seperti orang mengambil permata di dalam lautan. Itu butuh usaha, effort ya, butuh usaha. Ya betul. Ta'lim Muta'alim itu adalah adab juga di situ untuk menuntut ilmu gitu. Belajar dong. Iya Pak. Ini susah. Saya kenalin kitab Ta'lim Muta'alim, dia ya umum ya, Ta'lim Muta'alim itu umum, tapi ada banyak sekali sebenarnya kitab tentang akhlak gitu. Ada Akhlakul Banin, ada Ta'lim Muta'alim, ada Wasaya al-Aba lil Abna itu lebih mudah lagi gitu. Kok tahu saya? Belajar tahu. Ya kan beliau Pak Kiai. Kalau saya baru sampai saya baru sampai kitab Nashihul Ibad doang. Nashihul Ibad itu super sekali, Pak. Dari mulai kisah itu wah, dan itu inspiratif loh. Nashihul Ibad itu kenapa Pak? Suka saya pakai untuk ngajar anak-anak itu Nashihul Ibad. Gitu. Dari pembukaannya sudah keren, Pak. Nashihul Ibad tuh yang menulisnya tuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Tanya. Yang aslinya Ibnu Hajar Al-Haytami itu. Ya, Ibnu Hajar itu perlu dicek kebenarannya ya. Tapi ada kisah begini. Ibnu Hajar itu ketika mencari ilmu, beliau di pesantren atau madrasahnya itu sulit banget untuk napelnya. Tetapi kemudian beliau sampai hampir menyerah. Keluarlah dia dari pesantrennya, nyampe di padang pasir ada sumur. Di situ sumurnya terbuat dari batu dan ada tempat untuk ada tali tambang airnya. Itu narik air itu dan batu itu seperti ayat tapakan gitu. Logakan gitu. Nah, itu terus kemudian beliau mendapatkan pencerahan di situ bahwa batu saja apabila terus-menerus digosok ada gesekan lah ya. Itu saja bisa ada tapaknya, ada bekasnya. Apalagi kita manusia kayak gitu. Maraki al-Ubudiyah. Marokil al-Ubudiyah. Jangan Maraki. Bukan Maraki beda ya. Marokil Maroki. Marokil al-Ubudiyah. Tulisannya kan Maranaki, tahu enggak? Itu jangan nganggap iya. Saya tuh apa ya? Orang kan enggak boleh sombong ya Pak Kiai apa yang dibacanya. Iya, sombong itu jubah ilahi. Jubahnya ilahi. Tahu enggak kan saya cuma baca judul-judul bukunya aja. Biar kelihatan keren Pak Kiai saya. Iya. Ada banyak ini loh kesalahpahaman yang umum ya. Iya. Ada ulama yang lebih dikenal kitabnya daripada namanya. Contohnya Safinatun Najah. Safinatun Najah. Itu apa kitab Safinah itu ya betulnya? Kitab Safinah Syekh Syamir Al-Hadrami ya. Betul. Makamnya di Indonesia itu. Betul. Di Jakarta. Tapi jarang yang tahu. Kita taunya kitabnya, karyanya tapi malah yang karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Betul. Namanya Kasifatus Saja itu sebenarnya Syarah Safinatun Najah. Ya, sebetulnya pengantar kalau begitu ya. Sebetulnya.
Belajar bahasa Arab lah. Oh iya. Paling Pak Sobek tahu nggak yang tadi aku sebut? Yang mana tadi? Aprilia Almanaki, tahu nggak? Tahu. Itu mah bulan April di kalender. Ya kan? April ya almanak di bulan April. Mau ngetes. Hey, calon dokter. Oh iya benar. Mana sih? Baik, tapi memang tadi kan kita sempat disinggung tentang lintas agama ya. Iya. Ya itu yang menarik Pak Kiai, itu ternyata juga ada di FUKB ya. FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama. Kang Wawan ya di situ juga ya, Kang Wawan. Kang Wawan di Jakarta Rum. Ya, apa yang menarik Pak Kiai sehingga Pak Kiai juga ikut ambil bagian di Forum Kerukunan Umat Beragama yang bagi saya harusnya rukun-rukun saja atau memang tidak rukun sehingga harus ada forum kerukunan? Sebenarnya begini ya, manusia itu tidak diciptakan untuk saling bermusuhan. Karena kita diciptakan dari Nabiullah Adam dan Ibu Siti Hawa, yang semua dari Nur Muhammad ya. Nah, artinya bersaudara satu dengan yang lain. Itu satu dengan yang lain bersaudara. Maka tidak layak kalau kemudian sesama saudara itu bermusuhan sampai bunuh-bunuhan dan lain sebagainya. Nah, kalau mau membangun maka syaratnya harus rukun dulu, harus damai dulu. Nah, jihad di negeri yang damai seperti Indonesia adalah mempertahankan kerukunan. Jihad yang utama itu justru adalah mempertahankan kerukunan agar kaum muslimin bisa beribadah, menjalankan ibadahnya dengan aman dan nyaman. Begitupun umat lain ya kan? Ya, otomatis itu. Iya. Otomatis tuh. Jadi apa saja kegiatannya Pak Kiai di FKUB itu sebetulnya? Kita biasanya ada forum-forum dialog gitu ya. Terus kemudian kampanye kerukunan sampai ke tingkat RW kalau FKUB di Kota Bandung. FKUB di Kota Bandung cukup bagus ya. Ada 5 kampung toleransi di Kota Bandung. Kota Bandung itu luar biasa. Jadi ada kawasan seperti Cibadak, terus Cibadak itu kan etnis Tionghoanya juga kan mayoritas itu. Terus di situ ada masjid, ada pura, ada wihara dan lain sebagainya, itu berdampingan. Betul. Bahkan yang mencengangkan buat saya itu di sini Gang Ruhana di Lengkong Kecil. Terus ada lagi di Asalam. Di Regol itu. Itu sini Masjid As-Salam yang bersama dengan vihara sebelahnya. Sebelahnya sininya Kalam Kudus Pak. Betul. Kalam Kudus dan betul. Sebelah sananya agak remang-remang. Saya kan alumni di situ. Saya alumni di situ, tahu. Saya di situ. Saya alumni. Memang itu kena asap warungnya Bu Imas. Bu Imas. Saya kan nangkringnya di gang itu di Sasak Gantung. Saya tahun 80-an di situ. Jangan ngomong Sasak Gantung lagi. Siap beli. Kalau jangan disebut lagi. Suka gitu. Sini aneh. Dan ini ya di forum kerukunan itu kita bisa mencoba untuk apakah keimanan kita ini sudah sekuat apa. Ada orang yang berpendapat Pak Kiai bahwa ketika kita masuk di sebuah lingkungan kerukunan umat beragama, seolah-olah ada statement bahwa berarti kamu membenarkan agama lain dong. Nah, itu loh, itu stigma yang ditempelkan kepada orang-orang yang menghargai tentang kerukunan. Nggak bisa begitu, karena kita belajar ya bahwa satu, kita bersaudara satu dengan yang lain. Kalau di NU kan ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah syariah gitu. Saudara seagama, saudara sebangsa setanah air, dan saudara sebagai sesama manusia. Terus musuhnya siapa? Nggak ada. Nggak didesain untuk seperti itu. Terus kemudian Nabiullah Muhammad SAW juga beliau memiliki teman-teman yang berbeda keyakinan. Sempatkan kita tahu ada Raja Najasyi. Raja Najasyi yang di negeri Habsyi itu. Yang menampung Rasulullah waktu itu. Yang menampung sahabat-sahabat Nabi yang hijrah betul. Ke negeri Habsyi atau Habasah. Habasah itu berarti Afrika ya? Iya, Ethiopia. Ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah mendengar bahwa Raja Najasyi itu meninggal, maka Rasulullah mengajak para sahabat untuk melaksanakan sholat gaib. Dan itu sholat gaib pertama, Pak. Wah, tuh ilmu kan? Nah, justru kemudian kaum muslimin
berpikir sebenarnya Raja Najasyi itu sudah beriman kepada Allah. Iya. Gitu. Cuman masih tersembunyi, sembunyi-sembunyi. Begitu kalau kita tidak mau berdebat mah. Betul. Anggap saja memang saat itu biar tidak terjadi perdebatan. Ya, ada lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika itu berjalan ke masjid di saat menjelang sholat subuh. Iya. Nah, di depannya ada orang tua yang berjalan tertatih-tatih. Beliau tidak berani untuk melalui atau melewatinya ya. Betul. Nah, sampai lama banget oleh Rasulullah ditunggu. Akhirnya ketika nyampe di masjid, kemudian orang-orang, kenapa tadi kamu sampai telat? Saya tadi di belakang seorang tua. Dan ternyata orang tua itu Nasrani, Pak. Jadi adab kepada orang tua tetap dianggo. Siapapun dia. Luar biasa. Ini sebuah pelajaran yang memang sesulit apa Pak Kiai orang tidak mau rukun dalam keberagamaan itu loh Pak Kiai. Sebetulnya yang menjadi resistensi tertinggi, problem tertinggi, ketidaktahuan. Oke. Ada hal gini yang kita harus ketidaktahuan dan ragu-ragu. Ragu-ragu itu pangkal dari semua kejahatan sebenarnya. Ragu kepada Allah, ragu bahwa rezekinya sudah ada, ragu bahwa jodohnya sudah ada. Itu juga banyak tuh anak-anak yang ragu-ragu jodohnya sudah disiapkan itu. Ragu dia ya. Ragu jadi dia wah galau berat dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua yang ketiga itu harus ragu atau tetap yakin? Jadi keraguan-raguan itu bisa dijawab dengan belajar. Dengan belajar, mempelajari. Kalau orang itu sudah tahu ilmunya, dia tidak akan ragu. Itu harusnya. Dia udah tahu, misalkan ini syarat sahnya sholat itu seperti apa, syarat sahnya ilmunya itu ilmunya. Itu tidak akan membuat dia ragu. Kan ada orang yang mang-mang hatinya, ini sudah belum. Kalau dia sudah tahu tidak. Nah, kalau kita mengetahui saudara kita seperti apa, apakah benar mereka itu mau ngajak gelut kita atau mereka masuk di dalam kelompok yang dikatakan sebagai dhimmi? Gitu. Mereka ada di tengah kita dan mereka bermuamalah bersama-sama dengan kita, seperti ketika Rasulullah SAW bersama-sama menandatangani Piagam Madinah. Nah, itu dan Piagam Madinah itu satu-satunya yang pertama di dunia tentang literasi sejarah kenegaraan ya. Itu yang pertama. Adanya sebuah perjanjian antar bangsa, antar negara, jauh ke PBB zaman sekarang, masih jauh. Iya benar. Declaration of Human Rights yang pertama itu Piagam Madinah. Dan itu menginspirasi sampai kenapa kemudian misalkan hukum positif yang sampai ke kita itu kok banyak ya yang sesuai dengan Islam dan lain sebagainya. Karena sebenarnya inspirasinya waktu itu kaum muslimin masih berkuasa di Eropa. Dan detail banget detail banget Piagam Madinah, betul. Piagam Madinah luar biasa. Kita diajarkan untuk hidup di tengah masyarakat yang berbeda itu harusnya seperti apa. Betul. Sampai ke pengaturan tempat beribadah pun sudah diatur di Piagam Madinah situ. Luar biasa. Luar biasa. Betapa hebat. Nah, lantas apa upaya yang terus dilakukan sekarang ini? Tentunya kan harus kerukunannya harus ada lakum masif dinukum gitu kan? Waliyadin kan, lakum dinukum waliyadin. Artinya mereka punya tata caranya sendiri dan lain sebagainya. Artinya kita pun begitu. Tapi kita diingatkan untuk saling mengenal supaya tidak saling menyinggung. Kita mengenal, mereka tidak suka loh kalau Tuhannya diolok-olok. Dan perintah Allah kita tidak boleh mengolok-olok itu. Seorang muslim itu cirinya adalah orang lain selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan perbuatannya. Itu ciri seorang muslim. Apalagi saudaranya sesama muslim. Terus ada yang sangat luar biasa, karunia Allah yang sangat besar, yang ada dua. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu kepada orang lain, terutama kepada sesama muslim. Kayak kemarin misalkan. Tapi kan kata-katanya juga manusia ya. Khairunas anfa'uhum linas. Nas. Bukan muslim gitu ya. Iya. Kata-katanya. Artinya lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh. Kalau insan beda dengan
nas. Ya. Ada penyebutan-penyebutan padahal kita memaknainya sama tuh ya. Iya. Ada sama lagi misalkan imam, atau umat. Nah, itu semua punya ini sendiri. Ada khalifah, beda-beda. Nah, kalau imam seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, ada keteladanan pada beliau. Imam berarti imam itu dia bisa menginspirasi orang, sehingga orang itu mengikuti. Terminologinya menjadi itu ya. Kalau khalifah itu hanya melanjutkan dari kepemimpinan, garis kepemimpinan terdahulu seperti itu. Umat ini dari kata umi, ibu. Jadi dia adalah orang yang butuh bimbingan. Umat itu secara etimologis itu asalnya dari umi. Itu. Iya. Banyak lah. Tuh, saya mah enaknya jadi host Guar Budaya itu nambah ilmu tiap bertemu. Sama Pak, kata rukun, Pak. Rukun, betul. Rukun itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Arkan. Iya. Rukun sholat. Betul. Gitu. Terus kita pakai rukun itu adalah sesuatu yang wajib untuk dipenuhi. Kalau tidak batal. Iya. Nah, jika bicara dikaitkan dengan tata bahasa kerukunan itu piye Pak Kiai? Iya. Artinya menjadi syarat wajib. Menjadi wajib. Iya. Menjadi wajib bagi kita untuk rukun agar kita bisa selamat. Gitu. Kenapa disebut rukun itu? Kita harus rukun gitu ya. Kan? Itu. Maka kemudian bisa sah. Iya. Keselamatan itu harus rukun, maksudnya gitu kan, maksudnya menjaga, maka jagalah rukun itu. Rukun itu. Makanya ini bahasa Inggris apa? Paradise. Itu dari bahasa Arab. Firdaus. Itu. Firdaus di bahasa Inggrisnya menjadi paradise. Kopi. Itu bahasa Arab. Betul. Memang bahasa Arab kopi. Coffee. Gahwa. Gitu. Dan itu ditemukannya juga oleh orang Arab. Ngelihat kambing yang jadi ceria makan itu kenapa ya? Kopi. Itu ada seorang gembala. Itu seorang ulama itu, Pak. Itu seorang ulama. Yang gembala kambing itu. Penemu kopi. Jadi ngelihat kok ada kambing yang makan biji terus jadi ceria, jadi kok cenghar kenapa? Dilihat makan kopi gitu. Tapi itu versi dari Gujarat jadi versi. Dan di Indonesia ada kan ulama yang memang beliau ketika banyak orang yang mengkritik itu tentang kenapa beliau seneng ngopi, akhirnya dijawab sama beliau dengan kitab khusus itu namanya Syekh Ihsan Jampes dari Kediri, orang Sunda itu, Pak. Syekh Ihsan Jampes orang Sunda. Begitu. Iya. Itu atasnya itu ajengan Ujang kok ininya. Garis keturunannya. Iya. Orang Sunda itu. Dan buat pesantren besar di Kediri sampai kemudian kitabnya dikaji di mana-mana dan salah satunya adalah tentang manfaat kopi. Minumannya orang-orang yang mencintai Allah, karena kalau dia ngantuk dengan minum kopi dia jadi bisa melanjutkan zikirnya. Jamaah Al-Qopiyah. Jadi kemana-mana. Iya dong. Torekat Al-Qopiyah. Ayat Torekat Al-Sayuriyah. Itu kan almarhum Ciwidey itu Kiai Fuad. Itu kan Sayuriyah torekatnya. Torekat Sayuriyah. Itu ada torekat Kopiah juga ya. Tarekat, Pak. Tarekat bahasa Sunda di Tarekadan. Gitu. Wah, ini mah enggak, saya sulit. Setiap episode itu saya selalu tidak pernah pengen berhenti. Bener loh Pak Kiai. Tapi kan ngelihat kru begitu itu wajahnya setelah kelihatan gaplek. Iya, harusnya kalian tuh mendapatkan keilmuan loh, banyak belajar. Hebatnya tuh ketika kru itu dia dapat, Pak, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau marah-marah bareng dengan siapa berarti? Itu hebat. Begitulah. Tapi luar biasa Pak Kiai.
masih banyak yang ingin saya tanyakan, tapi rupanya waktu memang nggak cukup ya. Dari perjalanan Pak Kiai bersama anak-anak jalanan, anak-anak muda, sampai ke masuk ke ranah forum kerukunan umat beragama. Ini sebuah luar biasa pergerakannya Pak Kiai. Tapi perlu diingat ya, saya tidak selalu berhasil. Loh, tidak selalu berhasil ya. Pak Kiai aja bisa bilang saya tidak selalu berhasil. Apalagi saya, Pak Kiai. Gak pernah berhasil. Tapi saya mungkin Tapi maaf, Pak saya Kiai, selalu percaya bahwa manusia itu bukan pemberi hidayah, tapi manusia itu bisa menjadi sebab dari turunnya hidayah dengan ikhtiarnya. Asbab saja. Asbab. Kan kita pun sebetulnya dalam hidup ini kan hanya sekedar mencari asbabnya Allah. Turunnya rezeki emang karena usahamu? Bukan. Itu mah nyari sebab aja, mencari alasan agar Allah menurunkan rezekinya buat kita. Bapak lagi sekolah dokter tapi belum lulus beres-beres kan berarti belum ada. Belum ada rezekinya saya. Buat ngeberesin dokter. Masih. Bersabar. SPP-nya. Kan jadi mandek saya. Ketua Les Bumi juga sama mandek tuh Pak. Insya Allah. Saya kan nurut ke ketua. Masa ketua yang mandek nggak boleh mendahului. Nggak boleh. Saya mah manut sama pimpinan. Tapi kita itu tidak boleh ya taat dalam urusan kemaksiatan. itu nggak maksiat itu nggak maksiat, itu belum pareng gitu. Saya nggak berani, nggak wani, adab saya. Taat kepada orang tua, kepada guru. Tapi dalam urusan kemaksiatan tidak ada ketaatan. Tidak ada. Cuma saya senior kan dia, masa senior mandek saya lewat. Soalnya menginspirasi itu yang baik-baik dong. Nanti mahasiswanya juga nggak ada yang berani melewati beliau, Pak. Iya betul. Wah, saya suruh saya lewatin aja. Lagian mahasiswa sekarang kaya. Saya naik motor backjol, perempuan mahasiswi, Pak titit duluan gitu. Saya emosi jadinya, saya salip langsung, saya masuk ke mobilnya. Ngapain? Piknik. Kirain kuliah. Enggak. Jangan bercanda mulu. Oh iya. Terima kasih kawan-kawan Les Bumi dimanapun yang selalu nonton. Alhamdulillah, terima kasih dukungannya seluruh pondok pesantren yang seluruh Indonesia ini, dari Arab Saudi, dari Korea dari Mesir ya kemarin nonton. Alhamdulillah, terima kasih. Ini dukungan yang luar biasa bagi kami. Walaupun memang secara skala yang nonton itu, yang nontonnya satu, secara subscriber lah istilahnya. Betul. Namanya disebutnya apa digital itu tuh ya. Karena di pesantren kan nggak boleh megang handphone. Iya. Yang baik itu akan menjadi banyak, Pak. Amin. Kayak anak saya itu kan nonton bareng. Kan yang nonton murobinya, yang ngeklik YouTube, yang nonton berat itu loh gini, nonton gitu. Itulah. Tapi yang ke notifnya ya cuma satu itu. Tapi terima kasih hatur nuhun ke para asatid di seluruh pesantren di Indonesia. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya memang begini Pak Kiai saya. Menyenangkan ini. Bisa merokok dan ngopi di mana lagi kalau bukan di acara ini. Iya betul. betul. Mana yang ngasih kopinya ganteng banget. Wow. Coba kalau beliau pakai gamis pakai itu. Itu kan jelmaannya Hari Rusli. Pak Kiai, saya mohon pepatah dari Pak Kiai, monggo disampaikan. Tentunya khususon bagi kami semua di sini, umumnya juga bagi yang nonton di Guar Budaya. Monggo Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya saja, hidup ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi ketika kita sudah bertemu dengan kematian, ternyata kita baru sadar bahwa kita itu baru bangkit untuk hidup yang sebenarnya. Maka perbanyaklah untuk menanam dalam kehidupan hari ini agar kita bisa memanen karya-karya kita kelak di kehidupan yang sebenarnya. Terima kasih
Akhirul kalam walafu minkum wa mulul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu Pak Kiai. Saya mengutip sedikit tentang perjalanan. Ketika saya posting atau saya nyambung dengan Pak Kiai juga, entah dari lirik lagu termasuk juga quote-nya dari beliau barusan. Saya baru posting di FB tentang jadwal-jadwal saya. Ya. Mari kita berjalan kembali karena hidup ini adalah perjalanan bukan pelarian. Kita kembali di episode berikutnya di Guar Budaya. Atur untuk coklat kita Les Bumi Jawa Barat, kemudian PWNU Jawa Barat juga. Terima kasih untuk NU Jabar Channel, untuk coklat kita, untuk Studio 5 Production, atur untuk kru semuanya sudah bekerja dengan baik. Pak Ketua nuhun pisan, yang lain Pak Kiai atur nuhun. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Guar Budaya nepakeun rasa ka papada jalma. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanes bade culangun perei sareng ajengan niat hate arek pupulung daru masa santri kalongan sanes kirang hormat pugu ngalap berkah bekel keur kabeh umat sangkan salamet dunya akhirat.